Artis Radar. Di Artis Radar edisi ke-6 kali ini kita ngobrol bareng seniman asal Semarang yang nggak hanya berkarya secara aktif tapi juga membangun banyak hal dari belakang karyanya. Misal dia aktif di mural, ilustrasi, dan juga sekarang punya badan usaha. Nah, kita hari ini dengan Mas Arif Hadinata, a.k.a. Hokage. Bukan cuma karya yang terlihat, tapi banyak proses yang tidak terlihat dari proses berkarya Mas Hokage. Dan ini adalah Artis Radar edisi ke-6. Halo, nama saya Arif Hadinata, a.k.a. Hokage, visual artis dari Semarang yang sudah berkarya sejak 2008 sampai sekarang. Nah, Mas Hokage, mungkin bisa ngenalin Mas Hokage ini siapa hari ini? Saya hari ini mungkin bisa dibilang sebagai visual artis ya, yang berasal dari Semarang. Terus mungkin aktifnya sekarang lagi di lini apa, Mas? Kalau sekarang lebih banyak nge-push studio untuk mewadahi para talent-talent baru yang pengen belajar tentang ilustrasi, mural maupun terkait bisnis di bidang seni rupa. Nah, kalau melihat ke belakang nih Mas Hokage, kira-kira proses apa yang paling menentukan Mas Hokage hari ini? Sampai sekarang mungkin bisa dibilang apa ya? Punya badan usaha dan juga ngurusin hal-hal yang nggak cuma soal berkesenian. Oke. Jadi mungkin triggernya itu ketika aku mulai mengalami tahun pasca pandemi itu kan entah kenapa mulai banyak pekerjaan yang bersinggungan dengan perusahaan-perusahaan brand. Nah, kebetulan di mural dan ilustrasi itu kadangkala mereka membutuhkan kepercayaan terkait legal formal. Nah, karena waktu itu masih personal, hanya berpegang NPWP aja, kadangkala secara regulasi untuk administrasinya itu jadi lama atau enggak bertermin-termin gitu. Apabila kalau misalnya aku mendapatkan nominal yang cukup besar, merepotkan lah gitu, sehingga akhirnya kok mending dibikin badan usaha atau legal formalnya sekalian, sepertinya kok lebih menjanjikan, karena artinya kalau brand itu kan dia PT ya. Jadi kalau PT dengan PT kok sepertinya komparasinya enak gitu untuk kerjasama. Dan alhamdulillah dapat fasilitasi waktu itu gratis dari Dinas Ekonomi Kreatif Semarang lah gitu, untuk memberikan terkait pengurusan legal formal. Jadi mau milih dalam bentuk yayasan, PT, CV atau apapun bebas. Nah, kita dapat slot, kemudian akhirnya yaudah PT. Nah, dari situ tuh kemudian berdampak banget, karena ketika misalnya saya gitu dengan menggunakan Kopbox Studio, di situ ada PT Rasa Kreasi Karya gitu ya, mereka lebih cenderung mempermudah, bahkan percaya, karena oh udah legal nih gitu. Itu yang kemudian men-trigger studio itu untuk menjalankan usaha dalam bentuk yang legal ya, berupa perusahaan gitu. Nah, kemudian ketika terkait dengan perusahaan dan brand mulai 2001-2022 itu kadangkala kami terhambat dengan yang ada yang namanya legal. Jadi ada kayak surat perjanjian, terus kebutuhan yang lain segala macamnya. Nah, hal seperti ini kan waktu kuliah nggak pernah dapat ya. Jadi penting pokoknya berkarya gambar mural gitu, dapat uang. Tapi kemudian kalau kemudian kita dapat tender dari perusahaan, korporat atau brand, itu harus dipenuhi tuh. Nah, akhirnya itu menjadi konsentrasi penuh dari tahun 2023 itu untuk dalam menjalankan
kegiatan kesenirupaan di industri itu nggak cuma sekedar kita jago gambar ya, tapi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya administratif itu juga perlu dipelajari dan dipahami. Nah, sepanjang tadi sampai ke proses tersebut, di sebelumnya mungkin kan kami publik luas atau saya sendiri sebagai adik tingkatnya Mas Rock gitu kan kenal Mas Rock sebagai muralis dan juga ilustrator gitu. Nah, sebelumnya mungkin apa trigger waktu akhirnya fokusnya ke arah sana dan akhirnya tadi membentuk studio sendiri gitu. Kalau di awal banget sih karena kalau di misalnya muralnya gitu ya, muralnya itu kan dari SMA, karena berawal dari street art, kemudian masuk kuliah tahun 2008 itu ketemu banyak kak kelas yang membuat mural, kemudian kita sering diajak main ke Jogja, ketemu pelaku-pelaku, ini mural ya, ternyata bagus, menarik karena mediumnya dinding. Nah, pas waktu SMA juga sempat ikut lomba mural sejateng DIY waktu itu untuk tingkat pelajar. Nah, kayak muncul rasa jatuh cinta tuh dengan mural. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu itu kok ternyata itu menghasilkan. Nah, akhirnya ya udah keterusan deh sampai kemudian orang banyak meminta atau meng-hire ya jasa mural, ilustrasi. Akhirnya di tahun 2018 itu setelah 1 tahun bekerja di perusahaan di Semarang juga gitu sebagai desainer grafis, kok sepertinya bikin studio sendiri lebih enak nih untuk proses berjalannya gitu. Nah, untuk saat di fase-fase tersebut berarti dari kurun waktu 2008 sampai 2018-an lah. Kira-kira dalam proses berkaryanya tuh ada bentrokan nggak Mas? Mungkin dari publik atau dari institusi atau dari Mas Hokage sendiri gitu? Kalau bentrok sih mungkin secara personal kali ya pertama kali, karena awal niat masuk kuliah itu sebenarnya pengen jadi guru seni rupa gitu. Karena kan aku masuk EPSR itu karena ketika SMA melihat guru SMA kok enak banget ya ngajar gitu, Mas lagi mlebu ngek tugas terus kemudian lungo gitu kok udah, kemudian hobi bisa dijalani lah gitu. Nah, ketika masuk kuliah itu kok ternyata jalan berkesenian itu banyak banget, nggak cuma jadi guru seni rupa. Nah, mulai itu bergejolak terutama waktu itu ke orang tua, karena kok katanya mau jadi guru kok melenceng, terus kemudian pulang-pulang semiran gitu sono sobek-sobek kok nyeniman banget. Dan di waktu itu awal kuliah kan memang lebih banyak aktif di pameran, kumpul sama anak-anak murni, sehingga mungkin terkontaminasi, sehingga buyar tuh di tahun 2010-2011. Kemudian mencari kegiatan apa sih yang kemudian bisa bener-bener aku tekuni ya setelahnya gitu, selain tidak menjadi guru. Nah, kebetulan di tahun-tahun itu tuh diajak kak kelas main ke Histeria tuh. Kemudian bersinggungan dengan isu-isu kota anak muda, kumpul dengan berbagai macam skena, wawasannya mulai terbuka dan mulai mendapatkan satu visioning yang bisa digunakan untuk menjelaskan ke orang tua gitu. Oh, ternyata nggak cuma guru toh, ataupun guru tuh nggak cuma sekedar di formal ya, tapi sebagai mentor, trainer itu bisa gitu. Itu modal tuh mulai awal-awal masuk Histeria itu sebenarnya cukup momentum karena punya backup secara alasan gitu ya. Oh, kesenirupaan atau anak seni rupa itu bisa berguna di masyarakat gitu, selain menjadi guru atau mengajar di sekolah gitu. Relate sih Mas, maksudnya sebagai internal Histeria juga gitu kan, akhirnya ya punya apa ya, alibi ya bisa dibilang. Masih iya kan, apalagi kumpul misalnya sama dinas-dinas gitu kan. Ih lho Pak Bu, ngasian aktif nih di
dinas, tata kota atau apa itu cukup bergengsi lah gitu, cukup bisa dilihat dan oh ya udah ya wis dicoba sih gitu. Nah mungkin batasan apa yang Mas Hok pelajari gitu dari momen-momen saat hitungannya saat jadi perintis lah dulu ya. Perintis, karena kalau di mural itu kan memang pas zamanku tuh mural tuh masih ada irisan dengan aktivitas street art. Kemudian beberapa yang sifatnya kayak sekedar dulu tuh nyebutnya lukis dinding, luding gitu. Jadi lomba luding itu masih banyak di poster, belum lomba mural. Jadi aktivitas melukis tapi di dinding, belum spesifik. Nah, berarti anggaplah di tahun 2013 itu mulai banyak tuh agensi-agensi yang muncul secara personal kemudian mengkomersilkan mural. Jadi jasa-jasa itu kemudian orang banyak minat. Oh, hire kemudian ternyata gambar di dinding itu nggak cuma sekedar untuk lomba ya, tapi bisa di hire juga. Terutama waktu itu boom banget mulai masuk ke kafe, distro itu menggunakan jasa-jasa mural tuh di saat-saat itu. Berarti justru akhirnya tahu gitu bahwa yang kita lakuin akhirnya bukan hanya sekedar kesenangan tapi juga punya value gitu tuh. Apalagi manfaat ekonomi yang bisa diambil tuh. Karena kan kebutuhannya di situ sih. Bagaimana artinya mungkin juga ada pembuktian ke orang tua ya yang dulunya jadi guru atau dulu masih ada PNS itu ada jaminan. Nah, artinya kan kayak aku personal itu harus punya komparasi kegiatan yang juga sama-sama cuan. Kalau cuma sekedar hanya iseng-iseng atau cuma menghabiskan uang, ya mungkin agak kurang oke ya di mata orang tua waktu itu untuk menjalankan aktivitas mural dan ilustrasi ini. Nah, kemudian mereka tahu aku dapat uang dari situ, menjadi satu bobotnya sama gitu loh. Menjanjikan lah ya. Menjanjikan. Tapi dilihat-lihat juga maksudnya kalau tadi Mas Hok bilang kalau perjalanan berkaryanya udah dari tahun 2008 sampai hari ini berarti hitungannya udah berapa tahun itu ya? 15 tahun mungkin ya lebih ya. 17 tahun mungkin. Itu kerasa bahwa sekarang Mas Hok punya style yang bisa dibilang catchable gitu. Namanya orang tahu lah gitu loh. Kalau misal ngelihat karya-karya Mas Hok ini udah tahu gitu bahwa itu siapa yang bikin dan juga udah punya otentik gitu loh, hal-hal yang otentik gitu. Nah, bahkan bisa dibilang sekarang kalau aku sebagai orang luar gitu ngelihatnya karya ini bisa diaplikasiin kemana aja dan ke semua klien gitu. Nah, proses apa sih yang mungkin bisa diceritain untuk dapetin style yang bahkan itu ke beragam klien mau gitu loh. Itu gimana sih Mas gitu loh? Agak panjang dikit mungkin ya. Aman. Jadi waktu itu kan ketika awal-awal kuliah kan memang masih mencoba berbagai macam genre ya, anggap aja gitu. Suka pick ini semuanya dicoba. Kemudian di tahun 2011-2012 itu terutama pas mulai bergelut di Histeria dan dikenalkan dengan beberapa seniman-seniman lain yang terutama di bagian mural ya, kita kok bisa ya melihat karyanya si A itu benar-benar identik ini. Ketika main ke sini, ini karyanya ini. Misalnya dulu ada Eko Nugroho. Kok orang bisa tahu ya, saya juga bisa tahu gitu. Dan apa sih yang kemudian membuat mereka itu bisa punya karakteristik visual seperti itu. Nah, di tahun 2011-2012 tuh mulai ngulik. Karena waktu itu aku beranggapan gimana ya kemudian tanpa adanya tanda tangan dalam misalnya kanvas itu Arif Wadinata atau Hokage, tapi kemudian itu menjadi mural yang kadang juga tanda tangannya kecil ya nggak kelihatan. Kalau kita dibikin besar takutnya malah jadi jelek karena terlalu narsis misalnya gitu. Tapi kemudian orang bisa tahu
bahkan dari jauh, karena kan mural rata-rata gede dan dilihatnya dari jauh bisa tahu nih karya si A si B. Itu mulai ngulik tuh, kayak ibaratnya bisa nggak sih aku punya karya atau satu bentuk visual itu yang seperti signature, tanpa harus kemudian tak kasih nama itu orang bisa tahu. Nah itu mulai ngulik tuh, mulai coba nyontoh sana nyontoh sini gitu, sampai ketemu yang srek. Dan itu juga gabungan berbagai macam style sebenarnya, nggak sing kemudian aku double ya bahwa itu murni dari aku, nggak gitu. Awalnya memang coba ini tak campur aduk bumbunya, akhirnya ketemu yang ini enak, tak gambar itu enak. Walaupun kalau dilihat dari awal mulai bikin art style-nya itu sampai sekarang juga berevolusi, berubah-ubah. Mulai ada kebutuhan karena dulu itu lebih detail, kemudian kadang menggunakan teknik-teknik yang waktu itu gimana caranya orang nggak bisa niru secara teknik, tapi ketika menjadi sebuah mural dan harus dieksekusi sama tim juga kan akan kesusahan kalau kemudian coba kamu warnai tapi kemudian pakai referensi atau desain yang tak bikin kesulitan. Nah apalagi kemudian mulai masuk ke brand, itu juga secara aplikasi desain untuk kebutuhan brandingnya banyak dipertimbangkan, tapi tetap orang ngeh itu karyaku tanpa harus menyulitkan si mungkin tukang cetaknya atau apa dalam mentransformasikan desainnya ini ke produk-produk ataupun placement yang ada di lingkungan gitu. Nah, sejauh itu mungkin apa prestasi yang paling prestis gitu untuk karyaku tuh udah pernah diaplikasikan atau jadi bentuk yang ternyata bisa loh di sini gitu. Mungkin selain yang bisa dilihat di sini ada rokok, terus ada kalender. Itu apa Mas kira-kira yang paling prestis? Kalau yang mungkin berkesan itu ya ketika tahun 2021 sama Bank Mandiri ya, 2021 dan 2022 itu karyaku bisa nempel di MRT, di Istora Mandiri, dan orang-orang Jakarta yang menggunakan MRT gitu ya, itu bisa menikmati karena nggak cuma di luar tapi juga di dalam. Dan waktu itu banyak yang ngetag dan baru tahu dan ngeh gitu, karena kan mereka ngambilnya orang Semarang siapa nih, nggak terkenal gitu. Kemudian mereka hanya tahu karyanya itu, tapi rata-rata yang kemudian terutama teman-teman atau follower itu mereka ngeh, oh ini karyanya Mas Wagi ya, iya, wah keren ya gitu. Itu jadi kebanggaan tersendiri karena itu bisa artinya yang mungkin dari Semarang Gunung Pati, karyanya bisa dikolaborasikan dengan sebuah bank gitu ya, dan ditempelkan di MRT yang sekarang juga ada di TMII juga gitu, si ilustrasinya ini. Itu yang mungkin batu loncatan terbesar ya. Kemudian aku bisa melompat sangat jauh, yang awalnya cuma mungkin lokal-lokal, bikin mural, kafe-kafe, kemudian tiba-tiba dikontak gitu, untuk Mas mau nggak kolaborasi sama Bank Mandiri, kami mau campaign nih gitu. Itu sih. Kalau nggak salah juga sempat lihat yang ada di JNM gitu kan. JNM, terus sama di ini juga sih Bandara Ahmad Yani, taruh di situ juga. Nah, ngomongin soal pengaplikasian karya, mungkin goalnya Mas Hop nih sekarang, itu kepengennya diaplikasiin kemana sih karya-karya Mas Hop itu? Kalau misal ada tawaran mungkin ada tawaran masuk dari brand-brand mungkin ya. Pengen banget kalau kemudian bisa kolaborasi sama Angkasa Pura kali ya, pesawat ya. Atau apa kayak yang ya pesawat mini mungkin gitu. Tapi medium di pesawat itu pengen banget ya namanya. Pengenan ya nggak popo ya. Gitu. Nanti Angkasa Pura lihat kok. Amin lah.
Nah, ngomongin soal tadi di awal Mas Hok juga udah sempat singgung tentang bidang-bidang usaha yang sekarang legalitas ya bisa dibilang. Nah, di dalamnya itu kan Mas Hok juga masuk ke praktik-praktik lelang karya. Heeh. Nah, mungkin penasaran gitu. Kepikirannya dari mana dan strugglingnya apa di situ gitu untuk Mas Hok sendiri. Oke, jadi yang sebenarnya yang kemudian ngompori untuk Hok Studio itu mulai aware terkait legalitas dan kemudian terkait bisnis yang lebih proper itu istri. Yang waktu itu memang dia melihat ada prospek nih karena kami berdua yaitu bersinggungan dengan legal waktu itu dan mulai punya perusahaan yang akhirnya kita juga konsultasi dengan beberapa klien-klien yang juga punya bisnis. Itu kok sepertinya memang butuh konsentrasi yang lebih intim ke arah situ, terutama terkait ketika aku secara personal pingin menjual karya, karena kan rata-rata dulu sifatnya commission, jadi orang order tak bikin, tapi kadang aku punya aktivitas secara alter ego tuh bikin karya di kanvas atau tumbler atau apapun. Kok istri melihatnya lah ini mau diapain waktu itu. Ya kalau ada yang misalnya pameran ya diikutin, kok nanti ada yang kesini dan pengen ya silahkan. Masih tunggu bola lah gitu. Tapi kemudian melihat perkembangan kok tunggu bola terus, jadi nggak sehat ya. Terus kemudian dikasih tahu kamu harus jemput bola nih. Nah gimana caranya? Nah mulai tuh bikin kamu punya kita pemetaan, kamu punya fans gak sih, punya follower itu suka nggak sih dengan karya-karyamu gitu. Diuji coba yuk, lempar karya satu dijual kemudian dilelang. Dulu masih random banget ya, masih cuma di story atau kemudian aku bikin postingan gitu. Ini dijual, ada yang mau nggak, masih kayak gitu toh. Ternyata ada yang minat, terus lempar lagi ada yang minat. Ternyata antusiasmenya cukup lumayan, terutama ketika karya-karya itu tuh tak bikin art print. Ketika ngelapak di beberapa tempat itu cukup lumayan laris dengan stikernya juga. Ternyata engagementnya lumayan nih untuk karya-karyanya aku personal. Nah kemudian karya-karya itu dikumpulin, diupload. Waktu itu masih pakai akunnya Hok Studio, kita foto kemudian diupload, di situ ditulis lelang. Waktu itu nyontek iki lelang rumah, lelang motor ning Facebook gitu loh. Gimana sih sistemnya? Aku nggak pakai yang kayak balai lelang atau lelang auction gitu swasta gitu, enggak sih, karena mereka kan seringnya offline, metodenya beda, sedangkan yang mau tak bikin tuh online dan bisa menjangkau siapapun, sehingga paling relate kok kayaknya lelang-lelang ya tadi manuk ono ki lho ketoke kok masuk. Nah kebetulan juga punya teman yang dia selingkuh lelang tapi ular, tanya-tanya kan. Ular piye sih sistem lelang, anggaplah ular itu karya iki piye sih ngono ki ya. Jadi cerita modeling ini coba diaplikasikan ning karya seni. Nah waktu itu di Instagramnya Hok Studio kok nyampur jadinya, iki sing portofolio di sing dodolan di kok nyampur. Akhirnya dibuatkanlah platform, terus sudah rasanya lelang karya gitu dibikin, terus semuanya dipindah tuh di situ, mulai diupload ulang, terutama yang belum laku. Nah pas waktu itu di tahun 2023 itu Guyub Rupa, coba yuk ditawarkan secara offline. Jadi karyanya itu ditampilkan, kemudian ada anak-anak teman-teman waktu itu yang juga magang, yuk bantu jualan nge-live. Jadi di situ karya dipajang, kita jualan art print sama nge-live untuk lelang lewat Instagram waktu itu. Lumayan. Tapi kemudian beberapa teman itu kena penipuan.
Oh. Jadi selamat Anda menang lelang dengan nominal segini, ditransfer ke sini. Tapi banknya bank ini loh, bank jago, bank apa sing bukan resmi ya yang kita cantumkan lewat caption. Nah itu kok semakin berbahaya ya, ternyata dilihat jadi potensi penipuan juga. Nanti teman-teman pada nggak percaya. Nah, akhirnya mulai bikin website tuh, akhirnya kita alihkan ke website. Nah diuji cobakan lagi websitenya ini karena developingnya ternyata cukup lumayan lama, rumit, apalagi kita model transaksinya itu lewat websitenya itu, sehingga baru bisa mulai diaplikasikan atau dijalankan lagi itu tahun ini. Jadi 2 tahun itu artinya sempat ada pembenahan sambil mencari cara yang benar. Nah berarti tahun 2025 itu kemudian kami berpikir ini kena cuma karyaku tok kok sepi gitu, variasinya jadi kurang, karena pengennya platform lelang ini juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain. Nah kita nyari tuh teman-teman waktu itu yang baru TA, mau nggak dijual, dilelang gitu. Kemudian aku buka kesempatan buat teman-teman yang di luar juga gitu, mau nggak karya-karyanya dilelang. Ternyata banyak yang minat. Pertama terbukti ketika kemarin di satu pameran itu kita buatkan offline, ternyata kok cukup berhasil. Ada 6 karya yang laku dengan nominal yang lumayan. Ternyata yang niatnya cuma buat jualin karya-karyaku itu bisa berguna untuk teman-teman yang lain yang juga bingung bagaimana untuk mengakomodir jual beli karya. Ternyata basis rasanya lelang karya aja yang aku baru tahu tadi adalah mengambil praktik dari jual beli ular. Itu menarik sih, maksudnya gak expect kalau datanya dari situ gitu. Saya juga aktif di Facebook, kadang lelang kacang kayak gitu kan. Cuman ternyata itu works juga tuh sekarang gitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah sekarang berarti fokusnya untuk kalau akhir-akhir ini aku lihatnya justru banyak dari teman-teman yang justru di selling di situ gitu. Nah kalau stoknya masuk sendiri gitu untuk karya, apakah masih akhir-akhir ini mau digencarin lagi atau gimana? Kalau stok karya sih artinya masih sering ya. Cuma pasca lelang itu kemudian malah lebih sering itu mereka datang ke studio lihat langsung. Karena rata-rata yang koleksi karyaku itu yang pengalaman ngebit itu ya, itu orang-orangnya itu nggak punya Instagram. Jadi lewat ajudani gitu. Old school gitu ya. Memang rata-rata ya udah 40-an ke atas gitu, dan itu menjadi jalan sebenarnya ketika berarti tahun 2023 ya. Orang-orang ini tuh aku baru tahu mereka tuh nunggu, itu yang bikin kadang terharu ya. Mas Arif, Mas Hok itu jualan karya juga tuh. Tak kira yang diposting itu cuma buat konten. Tak kira yang diposting itu tidak dijual. Ternyata juga melayani jual beli atau karya dijual. Nah, ada tuh satu orang itu dia mantau aku tuh dari tahun 2010 kelamaan 2019 pas sebelum 2020 maksudnya. Itu kan sering banget pameran aku ya. Nah kemudian dia mulai aktif membeli koleksi itu ketika yaitu aku mulai mendeklarasikan aku jualan karya. Nah ketika mulai mengelola rasa lelang karya itu kan artinya aku mengantarkan langsung nih ke orangnya, si kolektor ini. Kemudian kami ajak ngobrol, gimana sih tanggapan kalian terkait karya seni sebagai pelaku-pelaku atau kolektor muda. Ternyata mereka aware, mereka itu lebih seneng dan nyaman jikalau kamu itu nggak terlalu berretorika dalam membuat karya gitu loh. Kalau misalnya mengharap apresiasi ya bilang aja ini aku jual karya loh, aku bikin karya tak jual, harganya segini. Itu mereka lebih nyaman.
Dan kemudian tak lihat dari perspektifku, oh iya ya bener ya, ketika misalnya kita main ke satu pameran, kemudian di situ ada harga karya, itu kadangkala bisa menjadi panduan kita untuk, oh rego si A itu segini, nek mampu tak beli, nek belum mampu aku nabung. Paling kan mungkin misalnya beberapa tahun berikutnya mungkin kan naiknya nggak terlalu signifikan, sehingga aku sendiri punya patokan kalau pengen mengkoleksi karya dari seniman A gitu, dibanding cuma melihat dan mengira-ngira wah ini mesti larang, ini mesti mahal, ini puluhan juta nih, ini ratusan juta nih. Padahal kalau aku lihat katalognya masih affordable banget untuk dikoleksi ya, artinya nggak yang ukuran gede, tapi yang kadang kecil-kecil itu masih di kisaran 50 jutaan ya, maksudnya wis esuk sugih iki iso nuku lah karyane Avandi ada siapa iki. Itu oh iya bener. Mereka pun lebih senang. Nah, ada perubahan mungkin tambahan informasi ya. Jadi ada perubahan terutama untuk kolektor-kolektor muda ini aku menyebutnya yang mereka itu suka belanja karya itu lewat online. Itu yang kemudian aku mulai concern untuk meneruskan websitenya karena dari cerita mereka itu Pak lah ini karya beli di mana? Ini di pameran Jakarta. Ini Mas lewat website ini. Jadi mereka tuh mengakses website yang disediakan oleh beberapa galeri atau kafe-kafe sekarang itu dia kerjasama bikin art space gitu kayak misalnya tuh Madison itu ada websitenya. Nah mereka tuh scrolling gitu loh. Ini bagus sih harganya cocok. Entah telepon customer service-nya atau langsung di situ check out itu langsung gitu, nggak sing harus ke pameran kemudian melihat karya yang filosofis banget enggak. Jadi ada perubahan tren atau kemudian perubahan selera gitu, dan yang aku melihat rata-rata kok dari yang terakhir aja itu rata-rata dekoratif. Oh berarti anggaplah ada orang kaya baru pengen memanfaatkan dinding kosong di rumahnya yang mungkin kecil tapi pengen ada dekorasi di situ. Kemudian mereka hadir di pameran. Cocok nih harganya 1 jutaan, murah nih 2 jutaan, beli aja. Jadi udah nggak lagi melihat siapa senimannya. Itu yang sebenarnya jadi pengalaman kesempatan besar untuk teman-teman yang mungkin wah aku harus menaikkan performa kan aku terkenal dulu baru terbeli. Enggak, terbukti kemarin pas mahasiswa aja itu laku 6 gitu yang mahasiswa loh maksudnya dia bahkan belum pernah pameran secara lokal gitu ya, baru itu pameran kuliah. Ternyata ketika kita buka secara gamblang harganya di situ 1,9, 3,5 gitu. Murah gitu. Yang buat teman-teman yang ngurusi waktu itu memang ada sih Mas orang mau beli harga 5 juta, beli harga 3 juta, dan nanti terbukti kamu akan melihat orang-orang yang duitnya wis turah-turah. Nah mereka kemudian baru paham, iya yuk buat kita mungkin beli karya 3 juta ini mikir-mikir ya, tapi buat orang-orang yang memang seneng dan halah 3 juta enteng aku karyaku apik bisa tak pajang di kamar, itu worth it banget buat mereka. Jadi artinya banyak kesempatan atau peluang informasi yang terbuka, kita bisa mengakses banyak lini lewat platform itu. Untuk aku sekarang ya secara personal. Jadi ya jangan underestimate diri sendiri lah itu ya. Iya. Soalnya yang kemarin aku juga sempet kan temannya yang tadi pameran juga kan adik-adik tingkatku yang aku kenal juga. Ya kalau nggak salah yang aku tahu gitu kan ada Bung Sam mungkin ikut koleksi sama Lodi Mena, terus ada Lestari Murdiat ya emang satu jajarannya, dan ada orang Korea gitu, dia punya perusahaan di Ngalian. Yang ini juga dia punya teman seniman di Korea minta dibikinkan pameran untuk dia gitu, si Raja Lelang Karya ini. Jadi artinya segala macam peluang itu bisa diambil ya secara inspirasi itu dari manapun, bahkan ya lelang-lelang yang bukan karya seni ya, lelang Facebook kayak mau beli ulang gitu.
karena ketika aku misalnya lihat global auction atau Siddhartha atau bahkan Sotheby's gitu ya, rata-rata mereka lelangnya lelang offline. Aku belum bisa nih, karena lelang offline tuh harus bener-bener mengundang orang yang tertarik dan bener-bener kolektor karya gitu untuk bikinkan satu seremonial sing kuwi ora murah gitu loh bikin kayak gitu. Tapi kalau online gimana ya, kemudian kami nggak harus mendatangkan karyanya, tapi tinggal minta si senimannya untuk mempromosikan karya tersebut juga lewat media sosial mereka. Tapi nanti kami yang mengurus terkait jual belinya, transaksinya, sampai karya itu dikirimkan ke kolektornya. Itu kok sepertinya lebih memudahkan dan menjangkau banyak orang, karena terutama aku juga di tahun 2019 sampai 2021 kan banyak main di Indonesia Timur ya. Untuk aku melihat bisa nggak ya kemudian platform ini tuh bisa memberikan kesempatan buat mereka pajang karya di situ, dilihat banyak orang, terkoleksi tanpa harus mereka datang ke Jawa atau pameran ke Jawa. Itu kan biayanya cukup lumayan, tapi karena referensi untuk lelang online itu belum ada yang secara karya seni ya, akhirnya ya gue Facebook gue lah lelang-lelang kan mirip-mirip, ternyata kok bisa juga diaplikasikan gitu, walaupun awal-awal cukup kontroversial ya, kok karya seni dipadak kayak koyo betulan ulo to ngene to. Sedangkan nek lihat dari referensi sing lelang-lelang offline kan lebih eksklusif ya harganya. Ya kita kembalikan harga itu ke seniman. Kalau seniman memang dia masih pemula dan mau dijual ratusan ribu ya, mosok ya kemudian kita lebay-lebaykan toh harus puluhan juta. Selama itu niatnya buat apa? Oh yang penting aku bisa makan mas dari situ, bisa mungkin lagi ya, kenapa enggak gitu kan. Tergantung si senimannya berkenan enggak. Karena kan di sini kita enggak cuma sekedar membuat karya seni ini bernilai, tapi juga karyamu daripada nongkrok di kos-kosan numpuk, coba deh dilelang, dijual, siapa tahu ada yang mau. Tapi yo karena kamu masih pemula, hargamu jangan kemaruk dulu ya, tapi dari situ nanti kan bertahap naik. Pengennya seperti itu. Itu juga mungkin mangkas ekonomi tenaga, karena ya tadi kalau misalnya lelang-lelang yang offline kan kita juga perlu untuk acara, ada manpower dan lain-lain. Sedangkan kemudahan ini sebetulnya hadir kalau aku nangkapnya ya untuk tadi nggak ada eksklusivitas dan lebih inklusif ya, bisa dibilang. Lebih inklusif, siapapun bisa. Bahkan kemarin pas ketemu Pak Samuel itu sempat ada obrolan mau kerjasama ke depannya, terutama bisa nggak sih rasanya lelang karya ini menyediakan slot untuk produk-produk yang non seni rupa, non lukisan, kayak misalnya produk Fashion gitu, fashion atau craft ya. Sing karena Pak Samuel juga concern di situ. Oh bisa juga, tapi kan kita punya indikator ya, punya kriteria. Oh harus rare nih, nggak boleh yang mass product, harus memang layak dikoleksi terkait medium dan segala macam. Tapi itu jadi membuka banyak peluang di luar dari karya-karya seni rupa ke depannya. Nah, balik lagi ke tadi badan usaha dan legalitas seorang seniman gitu. Tadi kan Mas Ruf juga udah nyampain banyak lah tentang latar belakang dibentuknya Hoax Studio dan lain-lain gitu. Cuman seberapa penting sih begitu kan hari ini gitu loh seniman punya legalitas dan juga mungkin syukur-syukur kalau mungkin mampu dan juga punya tanggung jawab yang lebih gitu, punya badan usaha. Itu seberapa penting menurut Mas Ruf, dan juga kalau masuk sendiri gitu loh, sebelum dan sesudah punya badan usaha atau legalitas, itu kerasanya kayak gimana? Oke. Kalau seberapa penting? Nah aku melihatnya dari aku yang dulu mungkin nggak terlalu penting ya. Karena kadang dari perspektif seniman gitu ya, ribet, males, ribet mentok. Bahkan juga untuk klien-klien yang mungkin sifatnya personal, ketika harus misalnya hire kamu bikin ilustrasi atau mural, ada suatu perjanjian, harus ada tanda tangan, bla bla bla, mereka juga mungkin males. Tapi kalau kemudian teman-teman pengen naik level,
dan pasti akan ketemu dengan satu korporat badan agensi yang selalu mereka menggunakan surat perjanjian di awal. Nah, itu menjadi satu patokan bahwa artinya si seniman juga harus paham, karena kalau nggak paham ya dibodoni gitu loh, dihapusi dengan format. Kadang kan misal aku berkaca kadang nggak pinter baca surat perjanjian, tantangan. Tapi kemudian tiba-tiba berjalannya waktu ketika kontrak atau bikin kok ada perselisihan gitu, kita nggak bisa komplain karena kita sudah setuju, ternyata setuju tidak komplain dan segala macam. Wah, bahaya gitu sing. Artinya itu juga menjadi filter dan indikator untuk seniman yang lebih profesional, artinya dia sudah memahami betul segala bentuk resiko. Apalagi sekarang banyak muncul kolektor-kolektor muda yang aku melihatnya mereka ini cuma punya uang tapi tidak teredukasi atau tidak bersinggungan langsung dengan aktivitas seni. Jadi nggak ada edukasi terkait karya itu sebenarnya hak guna, hak milik, atau hak guna pajak atau apa sih. Mereka kan nggak paham. Taunya karyanya 8 juta, aku punya uang, tak beli, ya udah milikku. Nah, banyak resiko kemudian karya itu di-print, dijual lagi, dikomersilkan, dijadikan cover apa yang tanpa seizin si pemilik karya, yang dianggapnya itu beli putus. Itu sing rawan banget saat ini, yang pada akhirnya mau nggak mau ya untuk menghadapi era sekarang yang semuanya serba klaim, seniman harus paham terkait aktivitas legal, administrasi segala macam, terutama terkait pelindungan untuk karya pribadi dulu. Bagaimana aku memperlakukan karya ini ketika ini mau tak lempar ke publik. Apakah memang secara sadar ini jadi milik publik, atau memang publik hanya sifatnya menggunakan tapi izinnya atau lisensinya tetap dari aku. Itu kan yang juga harus dipahami bersama untuk saat ini. Kalau dulu sih sebenarnya nggak terlalu urgent, karena rata-rata kolektor itu atau apresiator seni itu mereka rata-rata juga akademisi seni dari circle seniman, sehingga mereka benar-benar ngajeni karya gitu. Sekarang itu kadang semakin random, terutama di bagian ranah karya-karya digital ya, yang mungkin teman-teman juga sering mengalami atau korban dari kemudian kita niatnya baik tapi kemudian ternyata disalahpahami. Artinya ketika kita mau komplain bahkan minta tolong, nggak ada ranah hukum yang melindungi itu, karena sejak awal kamu nggak mengikat itu, nggak ada perjanjian atau apapun. Ya wis, pasrah wae gitu. Walaupun ada satu sisi kelompok seniman yang lillahi ta'ala gitu, ya wis aku rak peduli mas gitu. Sempat beberapa tanya yang tim yang memang tidak terlalu menghiraukan, ya wis dibeli syukur, mau diapain wis terserah mereka, aku rak terlalu memusingkan karena aku masih diberi berkah untuk bikin karya lagi. Ada yang gitu, ada yang memang di tengah-tengah, ada yang memang ibaratnya SJW banget ya, concern dengan itu. Tapi artinya aku personal mencoba untuk ya berbagi ilmu berdasarkan pengalaman aja sih. Oh, ke depan tuh bakal kayak gini loh, makanya harus dipersiapkan. Nah, itu mungkin jadi tantangan nggak mas untuk tadi, kalau bisa dibilang mengedukasi pasar dan juga audiens, kolektor bahkan gitu. Iya, pasti ya, karena ketika kita bicara apresiasi, kadang senimannya sendiri pun atau visual artist atau kita menyebutnya kreator ya secara keseluruhan bahkan belum paham bagaimana sih orang bisa menghargai kreasiku, bagaimana sih treatment atau aturan main yang kemudian mau aku sosialisasikan ketika ada bantuan atau ada hiring yang sifatnya mungkin lebih formal dan profesional. Mereka nggak paham terkait itu. Kemudian ketika ada tadi itu kolektor-kolektor muda
atau apresiator yang memang mereka hanya tahu pokok ya kamu di sini kerja tak hire lah pokoknya segala macam bentuk hak cipta segala macam ya punya aku. Itu jadi kayak ya di sisi lain senimannya juga harus paham dulu sebelum saling menyalahkan, bahkan menyalahkan pemerintah gitu ya. Tapi kemudian si apresiator juga harus memahami dulu bagaimana aturan mainnya. Nah, yang sulit kan ketika kadangkala aturan main itu nggak diperjelas di awal. Itu yang kemudian bagian dari resiko aja dua-duanya gitu. Ketika ada apa-apa perselisihan atau hal yang tidak mengenakan, yaitu resiko karena di awal kamu tidak ada. Kemarin sempat ada yang DM Mas terkait IP, aku punya IP dipakai sama tim game gitu ya terkenal di Jakarta, tapi kemudian mereka nggak mau membuat kredit atau nggak, malah aku yang kemudian dielek-elek gitu. Aku bilang gimana awalnya deal-dealannya. Kalau kamu bikin itu pas kamu di-hire sama si gamer itu ya berarti karyanya milik dia gitu. Kamu nggak bisa mengklaim, kamu hanya dapat di hak ciptanya wait. Artinya mereka punya kewajiban untuk mencantumkan kredit namamu gitu. Jadi ini yang bikin atau kreatornya kamu gitu. Tapi terkait dari sisi komersil dan segala macam ya oke apapun, bahkan kalau kemudian mereka yang menggugat kamu ya itu resiko. Aku nggak bisa menolong sampai kemudian membela di medsos gitu ya karena kamunya aja kronologinya membingungkan di awal. Aku nggak bisa nyalaki si klien nih karena aku di hire waktu gue misalnya, tapi kemudian gue mengatakan hal yang berbeda, kan artinya harus ada dua sudut pandang nih. Ketika ada percecokan itu ya pasti berat banget. Makanya di tahun ini tuh aku lagi bikin program pembibitan lah gitu. Teman-teman yang kemarin tak masuk ke pelatihan desain grafis itu mau aku jadikan percobaan dari nol, mempersiapkan dia untuk jadi kreator yang memang benar-benar proper untuk menghadapi dunia yang sekarang. Sembari aku masih sowan ke beberapa kolektor muda ini yang bersinggungan dengan RLK untuk kemudian banyak meminta pendapat dari mereka terkait treatment apa sih yang mereka senang dari si seniman, atau apa sih yang kemudian kalian itu suka lihat dari si seniman itu apanya. Jadi ada tukaran informasi tak kasih ke sini sehingga proses edukasinya benar-benar dua arah. Menarik sih, soalnya aku sadar hal-hal kayak gitu juga sebenarnya mulai dari tahun kemarin, dan itu yang ngingetin justru dari kliennya. Misal kayak ada tadi surat-surat MOU atau misal hak milik atau apapun itu gitu. Ternyata jalan kita panjang dan banyak yang perlu dipersiapkan gitu. Bahkan misal tadi Mas Sok bilang mungkin yang paling sering kita rasakan sebagai kreator kan ada niat plagiasi dan lain-lain gitu. Jadi kesadaran tentang misal HKI atau kita hanya sebagai komersil boleh, cuman hanya sampai kurun waktu berapa tahun atau hak milik tetap di kita, dan mungkin ada tuntutan-tuntutan lain yang mungkin sebagai kreator kita juga harus aware gitu. Betul. Itu juga ternyata buka jendela baru, ternyata sebagai kreator juga nggak melulu cuma karya, dan juga yaitu rumit ternyata gitu loh, tentang pasar dan juga tentang mungkin industri sekarang gitu. Industri yang kita melihatnya sekarang. Memang lebih kompleks tak lihat. Makanya rata-rata teman-teman yang misalnya dari seni rupa itu mereka lebih nyaman kalau langsung masuk ke galeri, karena nggak perlu ribet musim kayak gini-gini udah ada yang ngurus kan jual beli ini. Jadi aku fokus gambar setiap hari. Tapi buat petarung tunggal gitu ya yang langsung head to head menghadapi klien atau kolektor, itu wajib diketahui terkait itu. Ya, ini sangat edukasi banget sih. Soalnya lumayan relate gitu. Sebagai mungkin aku perintis juga gitu kan.
Nah, mungkin menurut Masuk nih, kalau hari ini ada teman-teman yang baru mulai dan sebenarnya pengen hidup dari kesenian atau apa namanya secara luas, ya mungkin yang paling dekat ada ilustrasi atau apapun itu. Nah, tapi mereka ragu gitu loh, apakah sebenarnya menjanjikan gitu loh dunia-dunia ini, meskipun ya kita tahu sendiri, ya kadang iya, kadang enggak gitu. Nah, apa yang pengen Masuk sampaikan gitu loh ke teman-teman yang mungkin lagi ngerintis gitu. Ke teman-teman yang lagi ngerintis. Ini aku melihat dari sudut pandang sekarang dan nanti ya beberapa tahun berikutnya gitu. Bahwa dalam menjalani aktivitas berkesenian untuk penghidupan gitu ya, bahwa artinya kalian pengen banget dapat pemasukan income dari berkesenian, itu perlu ditarik kembali terkait komitmen. Ini bener-bener mau tak jalani nggak, atau memang ini hanya aku pengen iseng-iseng atau hobi aja, atau hanya sekedar pelepas lelah yang memang nggak terlalu mau concern ke situ, tapi aku cuma pengen jadi penikmat, tetap menikmati karya-karya seni, atau bahkan pengen jadi kolektor gitu ya. Itu perlu ditekankan di awal, sehingga terutama yang masih kuliah gitu, ataupun magang di studio-studio kreatif lainnya, itu bisa lebih mudah mengkalkulasi kemampuan. Jangan sampai kemudian hanya sekedar ego pengen ikut temen-temennya, tapi kemudian kamu nggak punya bekal apapun ternyata gitu. Dan ketika buntu udah telat, mau mundur nggak bisa, mau maju juga susah. Karena banyak alternatif, misalnya mau full time atau part time nih di dunia kesenian. Kalau full time berarti kan setiap hari, entah itu commission atau memang ada hiring dari galeri, atau mau yang part time, kalian kerja kantoran tapi tiap weekend itu bisa menerima slot untuk bikin ilustrasi, atau malamnya mengerjakan kerjaan-kerjaan digital dari Fiverr dan sebagainya, atau di setiap weekend bisa menerima bikin mural. Itu bisa banget. Atau cuma sekedar aktivitas mengisi waktu luang saat jam istirahat kerja yang mungkin di luar dari aktivitas persenian, hanya sekedar gambar-gambar wajah, kemudian menerima orderan dari teman-teman kerja. Itu juga boleh banget. Bahkan di situ kalian punya keleluasaan untuk menentukan harga semahal mungkin gitu. Karena dulu itu banyak kemudian karena aku bukan nggak konsen di aktivitas kesenian, murah-murahan lah, sepenting aku nggarap. Padahal harusnya kebalikan, karena kamu tidak hidup dari gambar, karena itu butuh ekstra waktu kan untuk gambar. Boleh sebenarnya, misalnya gambar wajah berapa, 500.000, kok mahal, ragilem ya wis, nggak masalah, karena itu bukan sing kamu harus bener-bener ngerjain ya, tapi juga harus sesuai dengan skillnya. Jangan kemudian gambarmu elek tapi tiba-tiba kenjeplak gambar berapa juta, padahal gambarmu mau, ya harus dipertimbangkan juga. Apalagi sekarang banyak jalur-jalur independen ya, yang kemudian aku melihat di TikTok itu udah mulai rame. Entah dia siapa, tiba-tiba dia, aku punya karya loh, aku pelukis, yuk beli karyaku. Dia live painting kemudian dibeli, dikoleksi. Itu sudah sangat wajar. Apalagi kayak ekspresionis misalnya ya, kalau teman-teman lihat gitu, itu kan sangat vulgar sekali menawarkan karya. Ya mau dibeli soko enggak juga nggak apa-apa, atau orang melihat itu konten ya nggak masalah. Tapi artinya banyak cara untuk kemudian kita tetap masih bersinggungan di dunia kesenian. Nggak harus yang kemudian melihatnya seniman-seniman lawas yang dengan cara-cara yang lama juga tuh udah nggak relate mungkin ya. Aku melihatnya dari generasi sekarang. Pilih aja salah satu yang memang kamu pengen, coba aja, atau semuanya. Nek saranku dicoba semua, tapi dikasih waktu setahun misalnya, udah. Nanti kamu pilih yang mana yang srek,
Nah di tahun berikutnya tuh ditekuni, semuanya dibuang, ditekuni. Itu saranku. Berarti ya tentuin niat sama tujuan sebetulnya. Mm-mm. Sama tadi menarik ketika Mas Rob bilang sebenarnya kita berhak untuk masang harga kita sendiri. Mm-mm. Yang mana ya menariknya dari apa ya, dunia kesenian itu kita nggak ada nilai atau pasar yang nentuin bahwa kita segini kayak gitu. Kalau beras kayak gitu kan ada yang nentuin, misal pemerintah atau pabrik dan lain-lain gitu. Nah, ranah kesenian ya lukisan kecil, lukisan besar, mungkin harganya ternyata kebalik kayak gitu-gitu. Itu up to kita. Jadi tadi value kita juga sebetulnya kita harus nakar bahwa apresiasi ke diri kita sendiri juga ternyata penting loh Mas. Iya, itu kan bukti ya bahwa kamu menghargai setiap jerih payahmu. Kadang malah orang itu jadi juga mundur ketika kamu tuh berlaku seenaknya dengan karyamu. Ya bahkan memperlakukan sketsa atau gambar sak penake, tiba-tiba kamu gambar, kamu kumpul-kumpul buang. Yang orang kamu lihat kan jadi lah senimannya aja nggak mengapresiasi. Nah harga itu kan kemudian keluar sebagai satu bentuk kamu memahami value dari karyamu. Nah itu memang yang juga sebenarnya jadi PR. Karena kalau itu tidak dibatasi, artinya secara valuasi itu tak terhingga, itu jadi chaos. Karena setiap orang berhak mengklaim karyanya itu 100 juta. Bahkan yang masih mahasiswa. Tapi kan itu relevan nggak dengan karyanya, track recordnya? Kita punya hak, tapi kontrol terkait valuasi ini juga yaitu tadi di Indonesia memang belum ada ya badan penafsir. Yang ini juga jadi concernku dengan teman-teman bisnis dan yang terkait di bidang terutama di area-area industri produk terkait penghitungan HPP. Kalau karya itu produk itu harga yang pantas untuk dilempar, terutama yang masih pemula atau karya itu belum pernah dipublikasikan sama sekali, itu berapa? Ada bare minimumnya. Yang ini lagi mencoba bikin metrik ya, penghitungan dari harga bahannya, kemudian value senimannya. Nanti ketemunya berapa itu kami lagi sama teman-teman di bisnis dan akuntansi juga untuk menghitungkan coba sih dari pengalaman teman-teman menghitungkan HPP produk itu kalau karya seniku yang ini itu kira-kira relevansinya sejauh mana untuk itu, kemudian keluar valuasinya dalam bentuk metrik. Kemarin lagi tak uji coba di beberapa karya yang laku di pameran yang sebelumnya. Artinya dari metrik yang kita buat ini sama harga yang kemudian affordable untuk dikoleksi. Cocok nggak? Selisihnya kejauhan nggak? Atau bisa jadi yang dijual si seniman itu bahkan mungkin kemurahan. Itu kan jadi evaluasi. Tapi karena untuk pertama nggak apa-apa. Cuma ini menjadi penting untuk nanti sih pengennya aku sosialisasikan ke beberapa dosen seni ya, terutama kalau di sekitar kan UNES, untuk coba diuji cobakan ke teman-teman terutama yang TA atau seniman-seniman muda yang pengen berkembang kemudian masih bingung menakan harga awal itu kayak gimana. Semoga nanti bisa fix itu matriksnya, nanti pengennya sih tak sosialisasikan ya, tak launching gitu untuk kemudian diuji cobakan bareng, karena memang belum ada ya. Setahu baru R.E. Hartanto misalnya atau Mika Susanto atau beberapa itu dari metrik-metrik di galeri-galeri luar ya, tapi komparasinya kan masih euro, USD, kemudian valuasi karyanya juga berbeda, berangkatnya tuh berbeda banget, sehingga nek tak aplikasikan langsung tuh karyanya jadi mahal banget gitu loh. Rata-rata tuh di 10 jutaan ke atas. Itu nggak masuk akal untuk karya TA. Walaupun beberapa kalau di luar kan memang dia sudah benar-benar menghargai sebuah karya ya, sehingga pasti mahal, harus mahal. Tapi
buat karya TA atau karya tugas kuliah bahkan yang mungkin terbengkalai di kos-kosan, nek harganya segitu kok nggak masuk akal. Artinya bukan nggak menghargai ya, tapi ini kalau mau dijual dia bahkan belum punya value, belum punya track record gitu loh, karya ini bahkan seniman yang masuk tiba-tiba wis semono. Nah nanti yang udah punya track record tapi harganya kemudian sama, jadi timpang. Nggak ada, oh ini yang pemula kemudian yang emerging sama yang pro, jadi nggak ada bedanya gitu loh. Nah kami lagi bikin, oh untuk yang pemula itu metriknya ini, kemudian yang skala emerging atau pendatang baru, kemudian yang pro itu pasti akan berbeda angka yang keluar. Dan menarik sih karena akhirnya yo walaupun nggak banyak terlibat ya, karena ongko maksudnya hitung. Bahkan aku sendiri juga ketika jadi objek penelitiannya teman-teman tuh, aku masih juga kisaran-kisaran yang abstrak ya, maksudnya hanya dari pengalaman. Misalnya karya pertama dijual angkanya segini, lah segini itu berapa, ya aku pakai feeling. Jadi memang nggak ada hitungannya, masih awal-awal tuh feeling kan. Coba segini kayak karyaku memang harganya segini deh. Ternyata kok ada yang minat. Itu yang untuk nge-track terutama di yang seniman-seniman yang udah sering laku karyanya. Komparasinya susahnya di situ karena pakai feeling, sedangkan ini pakai angka. Jadi harus tanya gitu loh. Kamu bikin karya kanvas ukuran 60 kali 50 tuh habis cat berapa? Nanti dihitung, dimasukkan pakai Excel gitu loh. Kemudian untuk biaya operasionalnya berapa? Nah kadang kan kita nggak bisa mengingat toh nek gambar menunggu mungkin entek udut piro, entek kopi piro gitu, atau aduh belanja cat kemarin berapa yo harga kanvas gitu. Jadi masih hanya ya kira-kira habis 400.000 lah mas misalnya gitu. Kendalanya di situ. Tapi semoga ketemu dan bisa dipakai oleh teman-teman. Iya, pembicaraan baru sih ketika ternyata ya tadi karya seni yang mungkin basisnya adalah personal tuh harusnya. Tapi setelah dipikir-pikir kalau kita ngelihat mungkin apa ya, bukan pesaing ya, tapi kayak kreator lain atau memang dunia konsumtif kesenirupaan gitu kan, kita juga perlu tahu sebenarnya standar-standar apa toh. Akhirnya kita juga cair gitu untuk beradaptasi, ngelihat bahwa pasar juga butuh harga yang bisa dikalkulasi. Iya, yang apa ya, yang masuk akal juga. Bahkan di dunia jasa ya, tak kira maksudnya kayak dirimu misalnya, aku gawe ke poster dong. Karena angger jeplak ya ketok bodone itu. 2 juta mas, teke kan mesti gitu tau mas, poster nggo Facebook tok lho mas, apa nggo Instagram gitu kan, masa regane segitu, ya terserah aku pak. Tapi kan harga yang kamu jeplak itu kan tetap ada pertimbangan, rata-rata berapa sih harga jasa untuk bikin ini gitu, lihat di platform-platform jual beli jasa gitu kan banyak. Itu kan juga sebenarnya penting ya, bahkan kamu baru mulai pun untuk mas karyamu apik, desainmu bagus, aku minta dong buatkan ilustrasi atau desain untuk ini, berapa ya rate-nya. Itu kan tetap kamu butuh, ya paling gampang tanya ya, atau survei dulu kan sebelum jeplak segini pak. Sama sebenarnya untuk karya pun akhirnya menjadi penting untuk di awal berapa mau tak jual atau tak lelang berapa, itu menjadi penting karena dari kami pun tidak yang serta-merta memaksa, tapi tetap di awal ada diskusi, ini mau dijual berapa. Kalau kamu bingung, aku punya metriknya, tak hitungnya gelem ra, mau nggak? Oh mau mas, dihitungkan keluar segini gimana. Tapi ini jangan kemudian asumsimu bahwa karyamu segini terus, enggak. Ini loncatan awal. Karena kalau sifatnya lelang itu kan, misalnya nih karya dijual pertama 500.000, spek kertas misalnya dengan HPP yang murah, laku di 800.000, sisinya mungkin nggak banyak ya. Tapi nanti next dengan spek yang sama, kita masukkan harga yang 800.000, nanti naik lagi, nah gitu. Proses lelangnya itu akan seperti itu, enggak sih tiba-tiba jebret segini juta, enggak. Mending kamu dari ratus ribu
tapi kamu Dikit-dikit. punya kolektor dulu gitu loh. Terkoleksi kan nanti kamu punya fans sendiri. Semakin kamu berkarya, karyamu banyak, nanti kan orang pasti akan ngantri yo pengen beli karena masih ramah kantong lah gitu. Nanti untuk spek-spek yang mungkin ini nggak bisa nih setara harga kertas, kanvas, oh berarti mungkin lebih mahal dikit, nggak apa-apa. Ya, gambaran baru tentang tadi kesenian modern, enggak lah. Apa kita bisa bilang ya seni kontemporer lah ya hari ini. Iya, bahkan industri kesenian lah. industri kesenian hari ini gitu loh. Pasar juga. Iya. Tapi menurut Mas Hok, seni ya berarti kesenian Indonesia mungkin terutama di kesenian rupa kayak gitu-gitu, masa depannya tuh akan jadi apa ya, bentuk-bentuk yang seperti apa? Mungkin apakah jadi kesenian yang kayak studio, komersil, atau kolektif, atau mungkin independen kayak Mas Hok sendiri gitu loh. Kalau arah berkesenian gitu ya, karena kan semakin kesini semakin banyak cabangnya, bahkan ada yang namanya konten kreator seni atau art content creator. Memang dia bukan pure seniman, tapi dia selalu konten aktivitas menggambar. Itu juga sekarang banyak dipertimbangkan. Dia disebut sebagai visual artist, walaupun dulu rata-rata visual artist itu dari akademisi seni rupa. Baru kamu dipercaya untuk masuk ke pasar seni. Nah, sekarang semakin, bahkan yang aku bilang tadi di TikTok, di Threads itu orang berbondong-bondong kemudian menjajakan karyanya gitu untuk dikoleksi. Nah, ada beberapa kemungkinan sebenarnya aku melihat dari kemarin ada artikel itu beberapa balai-balai, bukan balai ya, anggaplah galeri-galeri komersil di Amerika itu kemudian banyak yang tutup offline ya, kemudian beralih online atau mereka melayani private collection. Jadi tidak mungkin kayak gambarannya gini sih, kamu melihat banyak toko baju, toko tas yang mungkin sepi pengunjung ya dilihatnya, tapi rame ning TikTok. Karena rata-rata mereka menjadikan tokonya itu cuma buat majang karya, tapi jual belinya lewat online. Jadi sebenarnya nek dilihat dari sepintas orang ono sing tuku. Tapi banyak kemudian bahkan di mall-mall aku melihat mereka sudah tidak lagi mempertimbangkan kehadiran audiens secara utuh ke situ untuk belanja. Tapi rata-rata aku melihat si pelayannya itu nge-live gitu loh. Oh, cara bekerjanya udah berubah. Nah, aku melihat juga di arah seni mungkin akan seperti itu. Sing aku tadi bilang beberapa kolektor itu mereka scroll bahkan ada yang beli ini di Shopee, ada Pak ini karyanya bagus, aku beli di Shopee Mas, tapi nggak tahu ini siapa tapi bagus, harganya ya cukup lumayan murah gitu, dan ternyata pas datang ke sini karena kan kadang mungkin zong gitu ya, jebol print ya, ternyata bagus. Nah itu kan maksudnya aku melihat sebagai satu kecenderungan ya, jangan-jangan orang kolektor sekarang itu nggak bisa kita temui ketika pameran ya. Mungkin juga begitu pula sebaliknya, sebagai pelaku kreator atau visual artist mungkin akan melakukan aktivitas-aktivitas seperti layaknya jualan produk. Jadi bahkan mungkin ini menjadi satu ancaman buat galeri, bisa jadi karena galeri yang sebenarnya jadi perantara transaksi, kemudian senimannya udah pinter jual sendiri lewat media sosialnya gitu, sehingga nggak membutuhkan jasa galeri. Mungkin pameran udah nggak lagi butuh kurator, misalnya aku ndek duit hire kamu Histeria misalnya gitu, kayak pameran komersil udah nggak perlu undang kurator, langsung dol tinuku. Itu kemungkinan juga akan seperti itu ke depannya. Tinggal sejauh mana teknologi ini bisa menyentuh ranah
market seninya ya. Apalagi kalau misalnya kita bicara soal medium, bahkan yang baik digital maupun masih manual gitu. Artinya spektrum karya itu udah nggak lagi kanvas, bahkan ada kanvas yang printing, ada sekarang art print, ada sekarang yang cukil cetak grafis sudah populer lagi kan. Sing menjadikan variasi-variasi karya seni itu bisa sangat mudah dikoleksi, beragam, dan bahkan ini juga buat aku personal, mungkin kalau nggak mengikuti perkembangan dan masih terlalu kaku bahwa karya seni itu harus seperti ini, ya mungkin bakal ditinggalkan kali ya. Ya akan kemana-mana. Masuk kaget asik meneh kolot. Padahal mungkin ya generasi mungkin Gen Z, bahkan mungkin anakku ya, melihat atau membuat karya seni itu mungkin nek kamu lihat ada pakai VR gitu loh, pakai mesin-mesin mural loh kan. Kayak gue bakal kayak kamu depannya sih. Jadi justru malah sulit diprediksi karena digitalisasi menggeserkan banyak sekali bagian-bagian, bukan hanya mungkin industri kesenian sendiri, tapi mungkin tata laku kita sebagai kreator toh. Iya. Apalagi tadi misal menariknya ya, ternyata ada posisi-posisi baru, pekerjaan-pekerjaan baru, medium-medium baru gitu loh. Ya itu kita mungkin yang justru perlu beradaptasi selalu. Iya. Ini juga yang aku sempat ngobrol sama teman-teman itu, udahlah jangan semuanya itu berlomba-lomba jadi kreator, jadi visual artist. Visual artist misalnya lah di Semarang itu ya, kita bicara Semarang, 5 W cukup gitu. Sisanya di bagian manajerial atau fasilitator. Atau udah kamu golek duit sing akeh, bikin galeri, bikin pelatihan atau sanggar-sanggar seni, sehingga ekosistemnya benar-benar sehat gitu loh. Nggak harus semuanya akademisi seni itu jadi seniman, jadi kreator. Sekarang udah nggak relevan juga, malah kadang mending jadi maklare deh gitu, lebih sugih dibanding seniman. Karena kadang yang guyonan gitu ya, anak-anak seni rupa mungkin UNES ya di daerahku itu sing bikin karya banyak tapi sing ngedol kira ono. Bisa bayangkan nek kamu dalam kacamata bisnis bisa membuat semua karya itu laku, kamu minta persentase 20% wae. Kamu nggak modal apapun gitu, modal Ngomong mbak pulsa atau nge-live gitu sangat menjanjikan sebenarnya. Karena nek kebanyakan juga jadi nggak sehat, terutama di bagian rate ya jadi turun. Pun di jasa ya, kalau apapun deh, maksudnya di satu lingkup ekosistem itu semuanya punya keahlian yang sama, pasti akan perang harga. Itu sing sangat merepotkan kalau semuanya pengen, ya kayak musik tuh semuanya pengen jadi penyanyi, tapi sing nonton panggung sopo, soundman sopo. Itu penting ternyata kalau kita bicara ekosistem. ya, komunitasnya banyak berarti kan ya mungkin ada gejolak harga ya di situ toh. Tapi balik lagi berarti sulit untuk nakar relevansi sekarang toh. Yang mana mungkin kalau 10 tahun lalu, 20 tahun lalu kita bisa nakar bahwa ya dunianya seperti ini, yang sedang terjadi kayak gini, ya kita bisa mengukur gitu loh sejauh mana mungkin pasar atau mungkin seniman itu sendiri bisa berkembang atau menjajakan karya. Tapi untuk 5 tahun ke depan aja mungkin yang kita bayangkan hari ini bisa aja nggak kejadian, tapi ada varian-varian baru yang mungkin jadi batasan baru gitu. Akhirnya mundur terus ke batasannya. Ya kayak tren sih, kadang kan juga tren itu maju mundur ya. Tren yang mungkin tahun depan ya mungkin sama dengan tren 70-an, 60-an. Mungkin juga sama terkait aktivitas berkesenian ya. Tapi nek menurutku yang masih tetap jadi eksklusif itu ya skill manual. Itu yang menurutku ketika sekarang udah melambah AI, digitalisasi, semua komputerisasi itu, skill manual itu benar-benar bisa menjadi warisan yang itu nggak bisa tergantikan, karena ada sisi humanisnya di situ ya menurutku. Karena kemarin baru ketika aku
live perform bikin manual painting di tote bag pas di Semarang sama Makassar, orang itu amazed banget. Coba sini tuh dibikin manual gitu, keren banget, bisa loh mirip persis. Itu kan artinya, atau mungkin orang-orang sekarang melihatnya semua gambar itu tinggal BIM AI gitu ya, digital foto editing. Tapi kemudian melihat langsung bahwa ada loh orang yang bisa gambar manual persis dan presisi, itu menjadi satu pertunjukan yang langka. Wah, gila ya, sampai maksudnya aktivitas manual itu mungkin bisa jadi satu skill langka nantinya. Padahal fundamental sih itu. Tapi balik lagi, untuk menurutku kalau aku sendiri gitu selama perjalanan berkarya aku untungnya bisa secara independen atau yang membangun karakter sendiri, terus orang juga ya membeli karena atau menggunakan jasa karena aku sendiri gitu. Mungkin mirip lah sama Masuk yang apa ya, tipikalnya udah Hokage gitu kalau aku Purwaikas kayak gitu-gitu. Tapi aku pengen tanggapan karena yang relevan di hari ini gitu, untuk mungkin teman-teman yang seusiaku, itu adalah tadi pekerjaan-pekerjaan yang mungkin industri studio yang mungkin kita bisa bilangnya adalah pabrik gitu, karena mereka taking commission dari mungkin banyak sekali platform dan lain-lain. Tapi di satu sisi kembali lagi ke titik-titik legitimasi karya atau mungkin hal-hal yang berbau hukum gitu kan, mereka justru banyak gitu Mas untuk dieksploitasi atau mungkin ya benar-benar tidak sesuai dengan value yang sebetulnya mereka bisa loh lebih gitu kan. Tadi Mas Hokage bilang bahwa sebenarnya secara ekosistem kita lebih baiknya adalah ada kreator dan ada yang tata manajemen karya gitu kan. Mungkin di ISI Yogyakarta itu udah baik karena ada jurusan yang mungkin fokus ngurusin hal itu. Tapi balik lagi di Semarang tuh ada fenomena sendiri gitu tentang ya tadi studio-studio anomali gitu kalau aku bisa bilang gitu kan, yang quote unquote merugikan, tapi ya itu masih kontroversi mungkin kalau Masuk punya pendapat atau gimana gitu tentang tadi value kita sebagai kreator yang abai terkait value kita sendiri gitu. Oke, mungkin ada dua sisi ya, artinya sebagai kreator yang memang bekerja di satu studio tertentu atau sebagai kreator yang punya studio, karena perspektifnya berbeda. Tapi untuk yang si kreator memilih untuk kerja di studio, itu kan sebenarnya apapun segala bentuk timbal baliknya ya, nggak cuma dari sisi revenue tok finansial, tapi entah itu komitmen, entah itu terkait loyalitas, itu pasti akan dibicarakan di awal. Kalau kemudian satu studio tertentu tiba-tiba wis pokoke kerja ning aku ora ono kejelasan di awal, yaitu patut dicurigai. Tapi rata-rata yang aku kenal, mereka selalu menerapkan itu. Bahkan yang mungkin teman-teman tahu sempat rame ya di yang belakangan ini, ketika aku cross check juga sebagai dari penyintasnya gitu, nah kamu ditanya nggak di awal terkait A, B, C, D, E gitu. Ditanya, Mas, ada nggak regulasi yang kemudian harus dijalankan? Ada. Oh berarti wis bener, artinya tinggal kue mau atau enggak. Nek kue jupuk kemudian kue ngresah, malah kue sing tak syukur-syukur apalagi masih awal yo, kemudian sudah protes, wah kerjanya gini karena biasanya aku di rumah toh disuapin mami, terus sekarang disuruh kerja ternyata dengan gini-gini, kemudian protes ternyata kerja itu susah. Ya artinya kan secara mental, oke kamu sebagai sisi kreatif, sebagai kreator, kreativitasmu jalan, tapi mentalmu belum bisa menghadapi ritme kerja yang mungkin teratur. Nah itu banyak kemudian disalahgunakan oleh teman-teman bikin studio sendiri untuk menghindari itu. Aku mending bikin ritme sendiri. Padahal kalau kamu nggak memahami ritme di industrinya,
kamu nggak akan bisa bikin studio sendiri. Hmm. Ibaratnya sebelum bikin studio sendiri kowe kudu kerja di studio, kudu melu wong sik carane gitu. Sehingga bisa memahami ritmenya, aturannya piye gitu. Sehingga ketika nanti bikin studio sendiri itu juga nggak sing ngawur-ngawur banget gitu. Yang justru nggak merugikan orang lain lagi. Iya. Nah, itu kan sebenarnya bagian kayak bentuk melarikan diri gue ini aku melihat bahwa sih karena sih memang rata-rata kasus itu yang dia entah dari mana tiba-tiba buka studio, buka jasa, tapi kemudian rating ngawur, singgol-singgolan gitu tuh nggak peduli gitu loh. Karena bukan tumbuh dari satu komunitas ya. Karena dulu rata-rata misalnya nih street art, bikin agensi street artist, ya rata-rata kenal. Ilustrator, rata-rata ya melu komunitas ilustrator gitu atau satu circle sehingga bisa saling menghormati dan ada etika. Karena kita nggak cuma temen, pas nongkrong temen, tapi pas kerja bisa jadi kompetitor kan. Tapi gimana ya caranya kita nggak saling bentrok, kan? Oh ada kesepakatan harga, rata-rata harga ilustrasi, desain atau apapun di Semarang segini ya, sehingga mau klien apapun, mau kemana aja pun sama nih. Nah itu kan sebenarnya yang menjadi penting juga untuk dibicarakan terkait satu industri yang di area ekosistem ya, sehingga nggak ada tumpang tindih, nggak ada kemudian yang ini kok gini nggak gini atau bahkan perang harga. Itu yang sempat tak kumpulkan dulu teman-teman yang mural di Semarang untuk kemudian aku tanya rate-nya kalian itu berapa, sehingga aku bisa bikin jenjang leveling gitulah. Oh rate untuk yang si kelompok ini segini. Oh yang dia sudah di-hire beberapa brand dan punya sisi eksklusivitas harganya segini. Sehingga ketika tanya mas rata-rata mural itu berapa, kamu mau jadi apa dulu, kamu pemula, kamu mending dari sini dulu. Karena rata-rata dulu tanya mas aku rate-nya berapa, 700.000 misalnya gitu. Ditiru bloko gitu loh, dia bikin awal buka jasa tapi pertama kali harga segitu. Ya rusak nanti nih. Bukannya nggak boleh tapi kowe si pemula, kowe mesti kangelan, kowe mending murah sih. Tapi dari portofolio nanti naik lagi. Nah yang juga yang kemudian sudah profesional, hargamu juga harus naik. Nah itu juga terkait tadi bicara studi itu juga artinya ada level. Jangan kemudian kayak dikekepi terus nanti tua gitu loh. Kalau dia udah bisa berdiri sendiri ya lepaskan aja. Entah dia mau nyari murid sendiri, mau bikin studio sendiri atau apapun, lebih baik seperti itu. Sisanya yang kemudian mengurusi itu regulasi, mengurusi kebijakan. Kayak di desain grafis kan ada ADGI yang mengurusi soal kebijakan, ada IDEA yang mengurusi soal regulasi industri, sehingga kita punya banyak referensi patokan arah kemana gitu loh, nggak sih ngawur. Dan mereka juga berangkat dari pelaku-pelaku usaha atau pasti merguru gitu sih. Memang aku dulu diajari ini gitu. Makanya kalau kita ngomong sama orang dulu kan kene pengen sinau ya kudune ono gurune. Jangan ngawur. Lewat YouTube lewat mesti jadine ngawur. Apalagi yang entah siapa tiba-tiba buka jasa atau masuk ke pasar akhirnya ngelemparin ngawur, itu yang bikin chaos. Ya kesadaran dan sebenarnya tanggung jawab personal tuh ya, tentang ya tadi tata usaha atau mungkin bagaimana kita memposisikan positioningnya kita sendiri berarti ya. Iya. Pun kalau nggak bisa main di dua ranah itu, ya wis ikut commission biasa aja atau sebagai satu kreator yang sendiko dawuh udah nggak usah protes. Atau misalnya nggak kuat banget ya wis kerja biasa rasanya neko-neko. Sisi kreativitasmu jadi hobi wis cukup. Itu malah lebih tenang daripada memaksakan aku nggak diterima pergaulan biaya aku dianggap cupu. Terutama kalau misalnya yang pengalaman itu sesama teman-teman serupa, kemudian ketika reuni dia nggak jadi seniman gitu loh, pasti jiper minder
itu sing sering banget tak temui dan akhirnya koyo wah kowe enak jadi seniman, aku saiki kerja kantoran gini kan. Ini bukan lagi ranah kita membanding-bandingkan loh, malah aku lebih seneng nek kamu aware. Jadi aku ketika ngobrol Leon itu nggak menganggap bahwa kowe ora kuat, ora mampu, enggak, tapi mungkin ada ilmu lain yang aku dapat dari dirimu sebagai pegawai bank, sebagai penjaga toko atau apapun. Sing obrolan itu tuh udah nggak lagi sifatnya persaingan atau kompetisi ya, tapi berbagi ilmu gitu loh. Kayak aku juga pengen ngerti apa jenenge nek ngutang bangi piye to, kan kadang gitu ya. Ada tuh temen yang kerja di bank ngasih tahu itu resikonya. Kalau yang mungkin dari sisi yang bukan non akademisi nggak terlalu aware aware juga sih, nggak terlalu banyak beban gitu loh. Aku butuh ini karena nggak terikat aturan kampus kan, nggak ada referensi juga. Iya, jadi mau random seapapun selama itu diterima masyarakat ya wis. Ya karena dinamikanya selalu bergeser dan seniman hari ini juga nggak bisa jadi dia sendiri toh. Dan anehnya rata-rata yang muncul di permukaan berhasil itu malah yang otodidak. Sehingga akademisi seni ini kadang ya mungkin terlalu jelimet atau filosofis jatuhnya ya. Jadi pasar itu jadi nggak bisa memahami apa piye. Nah, ruwet mas gue. Aku lebih suka yang fun. Kan saya kan mungkin kamu melihatnya lebih suka konten visual sing fun toh dibanding sing obrolan gitu. Serius terlalu filosofis gitu. Itu juga sih aku melihat dari banyak ini ya kolektor-kolektor sing lebih suka mengkoleksi karya yang fun, udah dicerna daripada sing seperti filosofis. Ngaruh kayaknya memang. Nah, buat hari ini nih, mungkin masuk yang lagi dipersiapin gitu atau yang lagi dibangun gitu sebagai mungkin kreator atau seniman ataupun sebagai pelaku usaha, itu apa mas kira-kira? Yang lagi ingin coba dibangun itu adalah mempersiapkan studio ini tuh jadi IP powerhouse ya. Artinya IP ini menjadi satu pembicaraan yang menarik, seksi. Tapi mungkin untuk saat ini nggak terlalu relate karena buktinya belum banyak. Ya orang taunya IP mungkin tai lalat, One Piece. Tapi banyak kemungkinan atau banyak genre yang kemudian bisa dimonetisasi dalam satu bentuk utuh. Jadi anggaplah IP ini menjadi puncak berkarya. Yang kita bisa menjadi John Lennon kalau sebagai musisi, yang kamu mungkin cuma seumur hidup bikin beberapa lagu toh, tapi anak putumu bisa merasakan uang dari pembuatan lagu itu yang beberapa tahun ini memang gencar disosialisasikan oleh Kemenkraf, dan kebetulan juga aku sering bersinggungan di situ, sehingga arah pembicaraannya kemana itu menarik. Karena salah satu goals, tapi ini ya mungkin beberapa tahun atau mungkin 10 tahun lagi baru berhasil juga nggak tahu ya, tapi pengennya dari kementerian itu karya seni atau kita bicara intelektualitas yang intangible itu secara valuasi setara dengan aset-aset fisik kayak rumah, mobil yang bisa dijadikan jaminan untuk agunan bank. Itu keren sih menurutku, karena aku musisi rak duit, pengennya pegadaian tapi rak duit emas, karyaku sudah tak gede kayak gitu. Kan enak yo, bingung ya sama duit yo karyanya pegadaian tak gede ke Intellectual property. Sebagai satu produk IP ya. Potensial sih. Iya kan, ya aku bayangin lagi mungkin karyaku cuma segini ya, tapi kemudian aku bisa, bagaimana sih orang bisa mengapresiasi karya ini tanpa harus aku menjual karya ini. Kayak misalnya kita jadi musisi tuh nggak harus menjual lagumu, masternya itu nggak dikasihin orang, tapi orang masih bisa dengerin lewat Spotify, kamu dapat royalti dari itu. Lah enak ya, maksudnya karya seni rupa terutama bisa koyo ono.
Kowe mung desain tok gambar tok mungkin 10 ya seumur urip tapi iso nggo urip tekan tuwa iki lho. Kan menyenangkan ya. Ya walaupun mungkin masih angin surga tapi ini kayaknya perlu dipersiapkan dan dipikirkan karena ini bukan hal yang mustahil. Karena jujur aku dapat pinjaman bank Pur. Jaminanku adalah portofolio. Itu udah bisa tadi. Heeh. Aku dapat pinjaman 400 juta untuk mengembangkan usaha. Padahal dulu sertifikat, bayangkan jaminannya sertifikat rumah, bikin usaha lain. Nggak diterima, pun diterima nominalnya kecil. Kemudian survei ke studio, lihat portofolio, kasih cetaknya, cerita, kemudian di situ ada kerjasama dengan brand-brand kan. Dibawa pulang, kemudian ACC. Artinya kan nggak mustahil. No bukti ini aku sendiri gitu. Tapi mungkin aku melihatnya itu masih dalam cakupan fisik ya, progress studio gitu loh. Bukan sing sifatnya hoax studionya yang nanti bisa tak akunkan ke bank. Tapi ada dan aku kaget ACC. Udah punya power segitu ya ternyata ya. Aku juga baru. Itu sing aku dulu ki sempet angan-angan ya. Aku duwe CV apa sih kamu kan pameran punya CV ya, portofolio. Ini menguang apa jenenge monetisasi ini piye ya per CV ini misalnya di situ ada deretan banyak. Ini dinominal lagi piro sih CV ku iki sempet ono angan-angan ngono. Karena rak ngono koyo terasa eman-eman gitu loh, kamu ikut aktivitas pameran tapi ikut banyak gitu. Lah rakanggu. Ternyata bisa itu jadi satu jaminan neng bank karena artinya kamu punya progres, kamu serius, bank apa brand aja percaya ke kamu dan mungkin dikiranya duitnya akeh kali. Padahal brand-brand ngono kan rata-rata ya kita cuma nganu ya maksudnya kerjasama sekali gitu loh sekali, tapi itu yang kemudian mungkin jadi acuan untuk bank memprioritaskan kamu dibanding yang kamu mungkin cuma hanya sekedar buat karya lukis tok, tapi ketika ditanya per bulannya dapat berapa ya sak pawe nek ana sing tuku alhamdulillah, nek ana sing tuku ya alhamdulillah. Itu lebih dipertimbangkan untuk model-model kerja studio seperti saat ini gitu. Ke depannya bisa dicoba teman-teman, siapa tahu studionya bisa jadi jaminkan ke bank dan dapat pinjaman gitu. Karena ada subsidi tuh kalau kur. Jadi pembelian aset sama ini pengadaan barang. Kalau untuk jenis usaha kreatif, pembelian aset itu kamu meh tuku omah nggawe studio dikasih pinjaman, atau membangun studio itu pembelian aset, atau untuk pengembangan di bagian pengadaan barang, misalnya kamu pengen bikin fotokopi gitu kan, atau wah pengen gawe agensi print-printan dewe pengen tuku kertas, tuku alat print, nah itu bisa lewat kur. Nah itu kan banyak yang belum paham juga. Makanya pengen sih sebenarnya dari pihak BRI itu sempat tak nemu mas, bisa nggak sih kemudian nanti kamu tak ada kayak acara kecil-kecilan sosialisasi nih teman-teman, sehingga terutama yang masih kuliah itu bisa ancang-ancang gitu loh, atau yang baru mau mulai itu bisa sing tak persiapi kudu iki untuk kemudian bisa tak akunkan ke bank. Berarti ya menariknya itu loh. Kalau aku juga punya portofolio dan ternyata kalau portofolio bisa buat utang bank itu jadi hal yang menarik gitu, karena hitungannya berarti kayak utang di ranah kuliah. Jadi misal kalau kuliah tuh ada borang khusus untuk awal-awal target gitu, UKT berapa toh. Nah itu ditanyain mas, utang orang tua tuh berapa. Yang mana itu jadi tafsiran bahwa sebetulnya teman-teman yang tadi mungkin orang tuanya punya utang itu punya daya bayar yang kuat. Ketika utangnya besar, justru UKT-nya makin besar. Dan itu juga mungkin berlaku di portofolio yang kayak
tadi bisa jadi. experience-nya Heeh. justru mengukur bahwa oh ternyata ada daya juang atau daya tawar gitu yang mungkin Iya. oh lumayan valuable gitu. Meskipun tadi kalau di prakteknya yang kuliah itu agak miss ya, karena masa utang dijadiin skala tadi. Ketika utangnya banyak justru katanya besar karena itu punya daya bayar yang kuat gitu. Iya, biasanya gitu sih. Cuma aku ya kadang penasaran gitu. Bang Kipi itu ngitungnya gitu. Mbok spill sih Mas. Gue bocah-bocah. Siapa tahu bisa jadi pertimbangan ya ke depan, dan ternyata nggak mustahil. Jadi entah ke depan itu nanti akan seperti apa, pasti akan sangat terbuka sekali peluangnya. Menurutku semakin ke sana tuh semakin cerah sih dibanding dulu. Banyak potensi, banyak pertimbangan, banyak yang sudah aware juga terkait karya seni. Jadi coret-coret di jalan tuh udah nggak lagi coret-coret pandal, tapi itu seniman murah, seniman street art. Yang sobek-sobek itu nggak cuma orang taunya anak nakal pang, tapi seniman juga sobek-sobek. Asal mau. Masyarakat udah mempertimbangkan anaknya untuk juga kuliah di dunia di seni rupa. Itu kan potensi kan. Kayak dulu kan ada di oposisi sekarang kan banyak berbondong-bondong, malah banyak yang pengen ngeles. Mungkin tanya ke studio, Mas buka les enggak Mas? Oh, anakku SMA diajarin gambar dong. Artinya kan generasi orang-orang tua sekarang mereka sudah bisa memahami potensi bahwa jadi kreator visual atau apapun di sisi kreatif itu menjanjikan. Nah, mungkin closing statement gitu. Kalau dari catatan di sini sesuai dengan manifestasi ke-20 tahun Histeria, kita kan ngejabarin banyak gitu. Nah, salah satunya adalah bertahan gitu, bertahan. Mungkin hari ini gitu sebagai masuk seniman, arti bertahan itu apa gitu? Dengan perjalanan yang mungkin udah lumayan panjang gitu. Bertahan artinya kita menghadapi segala macam resiko yang kita harus telan. Bertahan nggak cuma sekedar konsistensi pada akhirnya atau cuma sekedar ya udah stay, tapi segala macam bentuk gempuran yang ada bahkan setelahnya itu harus ditelan. Itu pun yang terjadi di aku yang dulu mungkin sempat goyah karena kuat rano bolone, tapi setelah melalui misi bertahan itu kemudian bertahan ternyata nggak cuma sekedar stay, tapi segala macam resikonya mau telan, dan mau sepahit apapun tuh kayak udah terbiasa tuh jadi enak gitu loh Mas. Kalau udah terbiasa tuh jadi fine aja gitu. Komitmen ya. Gitu teman-teman. Nah, terima kasih banyak buat Mas Arif Hadinata aka Hokage yang udah sharing-sharing tentang perjalanan berkaryanya yang tadi sampai sekarang udah punya badan usaha atau mungkin lebih aware tentang legitimasi karya dan juga copyright gitu ya, tentang hukum dan juga kesadaran berkarya gitu. Semoga yang nonton Artis Radar ke-6 ini dapat banyak pelajaran atau bisa ngambil banyak hal lah dari Mas Arif Hadinata. Amin. Terima kasih Mas Arif. Saya Wicak, sampai jumpa di Artis Radar selanjutnya. Dadah.